Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan kegiatan pengajian majelis zikir rutinan Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Otoro Gulurak. Sebelum Anda menonton channel ini lanjutannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan menonton kelanjutan. Jikalau daya kekebalan tubuh kita ini bertambah, maka kita akan bisa tertangkal dan menangkal berbagai macam penyakit. Nah, ada satu hal bahwa bagian-bagian yang tak terpisahkan yang paling penting di zikir begini ini panjenengan sampun izin Bapak napa mboten? Sampun diredai Bapak mboten? Soale gampang, pokoke Bapak ridho niku swarga tok. Sampai ngeten. Jenengan lek teng Mekah kepengin mencium Hajar Aswad kan? Nggih. Enggak ada satupun yang enggak ingin mencium Hajar Aswad. Tapi khusus untuk ibu-ibu ada gantinya. Ada gantinya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Ya apa carane? Mencium keleke suami itu sudah. Jadi lewat jangan mboten satebe-tebe. Begitu dugi griya jenengan ngambung keleke yayang ini ku sampun kados mencium Hajar Aswad niku. Nah, maka sebetulnya kalau kemudian kita cari bahwa kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang paling banyak itu adalah kegiatan ibu-ibu. Yang paling tertib ya ibu-ibu, yang paling rukun ya ibu-ibu. Tapi kadang-kadang sing paling seneng ngerumpi ya ibu-ibu. Nah, imbangannya napa? Imbangannya daripada ngerumpi zikir. Nah, kalau sudah kemudian kita zikir seperti ini, maka asar yang dapat kita ambil itu apa? Kira-kira sak sampunipun kula panjenengan sedaya sregep nderek majelis kados mekaten, khotaman kados mekaten. Bahkan ngeten, saumpami panjenengan ada hajat yang besar banget begitu. Misalnya panjenengan ada hajat yang besar banget dan kemudian sekiranya kemudian dengan hajat itu dengan kekuatan ini tidak mampu, maka ibarat kita bepergian menempuh jalan, kemampuan ini memang hanya dengan jalan kaki. Tapi bagaimana bisa dengan melakukan percepatan sehingga bisa nyampe cepat tanpa lelah, maka kekuatan kita adalah doa seperti ini. Ad-doa silahul mu'min. Bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Dan di antara sekian doa yang termasuk doa yang mustajab apa? Ya khatmil Quran itu. Jadi doa yang paling bagus, misalkan panjenengan punya hajat, khatamkan Al-Quran. Sekedar tahadus binikmah, berbicara tentang berdoa dengan mengkhatamkan Al-Quran. Pada tahun 91 saat saya baru semester 1, saat itu kalau kuliah tahun itu kalau punya masalah dengan dosen, digedingi dosen itu sudah malapetaka. Alamat tidak bisa lulus, tidak selesai itu. Tapi akhirnya kemudian saya mohon saran Mustasar PCNU di Blitar. Kira-kira apa yang saya lakukan? Nopo sing kula lampahi. Allah Yai Jamil kemudian nyuruh saya dan ngasih amalan. Suruh berdoa di napa niku Masjid Mbah Khalil Bangkalan, lanjut ke Batu Ampar, lanjut ke Bungkul. Apa yang suruh baca itu? Disuruh baca Al-Ikhlas 5555. Habis itu disuruh lanjutkan mengkhatamkan Al-Quran 7 kali di Batu Ampar. Habis itu disuruh membaca Al-Ikhlas 1000. Dan habis itu silahkan minta. Ternyata bi'aunillah begitu masuk semester 2 dari ketemu itu betul-betul seperti apa itu kucing ketemu
Fungsi kucing itu kenapa? Tapi begitu masuk semester 2 itu memandang seperti anaknya sendiri. Berbincang-bincang juga seperti berbincang dengan anaknya sendiri. Apa artinya? Bahwa ketika ada satu masalah yang besar, jikalau kemudian kita tidak punya kemampuan apapun, maka kata Gus Ikdam adalah ambil dekengan pusat. Dekengan Gusti, kita hanya bisa bersandar kepada Allah. Nah, ketika kita sudah bersandar kepada Allah, maka yakinlah bahwa dengan bersandar dengan Allah itu adalah sandaran yang paling kuat dan kokoh. Ketika kita sudah yakin bahwa sandaran kepada Allah adalah sandaran yang kokoh dan kuat kepada Allah, maka ketika meminta pun jangan pernah ragu. Ketika kita meminta jangan pernah ragu, maka di saat itu yang dapat kita lakukan adalah memenuhkan apa yang menjadi kewajiban kita. Perintah-perintahnya kita lakukan, larangannya kita tinggalkan, dan itulah yang kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan. Termasuk seperti ini, kalau kemudian ada tempat rutinan yang agak luas, sambil bawa apa? Mukena, kalau bisa begitu azan sholat, habis itu lanjutkan lagi. Kalaupun tidak, nanti suaminya yang di rumah, kalau biasanya jamaah, Pak, Mama mau yasinan, mau tahlilan ke majelis taklim. Nanti kalau isya tunggu Mama dulu ya. Jangan biarkan Mama sholat hanya satu pahalanya. Karena sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri, 1 banding berapa? 1 banding 27. Orang kalau sudah istiqomah seperti itu, maka sebetulnya ini adalah sebagai piranti-piranti penting di dalam apa? Menggetarkan energi positif dalam keluarga itu. Karena bagaimanapun juga, sekali lagi, bagaimanapun juga hati yang kita miliki ini seperti besi, bisa berkarat. Sekali lagi, hati yang kita miliki ini seperti besi, bisa berkarat. Kalau hati sudah berkarat, maka hati ini tidak akan mampu menangkap nilai-nilai kebaikan. Yang ada adalah sifat hasud, sifat iri, dan sifat dengki. Bahkan kalau ini sudah menggelayuti di dada kita, ini alamat hati kita akan sangat sulit untuk mendapatkan hidayah. Hati ini ketika ada beroleh nikmat, maka dengan serta-merta tidak rela jikalau kenikmatan itu Allah berikan pada orang itu. Hati kalau sudah berkarat, maka bawaannya adalah suka membicarakan keburukan orang lain. Ketika ada orang membicarakan keburukan orang lain, sadar atau tidak sadar, itu adalah ada dua tanda. Yang pertama, kalau dia tidak hasud, yang kedua bermuka dua. Jadi kalau ada orang membicarakan keburukan orang lain, sementara orang yang dibicarakan keburukannya itu tidak di tempat, maka bisa kalau tidak orang itu bermuka dua atau hasud. Kalau bermuka dua itu naudzubillah, karena orang bermuka dua itu adalah orang munafik. Orang munafik itu adalah al-manzil bainal manzilatain. Suruh masuk surga tidak bisa, tapi neraka tempatnya. Dan yang kedua adalah orang yang hasud. Kalau hasud ini lebih bahaya lagi. Iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian dengan hasud. Fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bahwa hasud itu akan dapat memakan amal kebaikan kita seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Berarti hati-hati ketika kita berbincang-bincang, dan ketika berbincang-bincang itu ada aib yang kita umbar, rahasia yang ada di dalam diri orang lain, kemudian menjadi bahan pembicaraan yang gayeng di tempat itu, maka ini akan menjadikan malaikat akan lari dari situ. Bahkan kalau kemudian hati ini sudah berkarat, maka inilah yang kemudian walaupun sudah tahu bahwa apa yang ada di hadapannya itu dosa, tapi tetap tidak kuasa untuk menolak, untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu. Nah, bagaimana cara untuk membersihkan hati yang berkarat? Adalah dengan tilawatil Quran dan zikir seperti ini. Maka
majelis zikir yang kita jalankan setiap Jumat atau Kamis malam Jumat. Satu, bahwa apa yang kita lakukan selain berdoa untuk diri kita dalam rangka apa? Menghilangkan karat-karat yang ada di kalbu kita, sekaligus mewujudkan kita sebagai waladun sholihun yada'ulah. Kenapa? Bahwa idza mata ibnu Adam, apabila telah meninggal anak turun Adam, in qata'a min amalihi, maka akan putuslah dari amal perbuatannya illa bisalasin, kecuali 3 perkara, yang salah satunya adalah waladin sholihin yada'ulah, anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Makanya kadang-kadang ketika saya tawasul begitu, misalkan begini, wa ila jami arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulihi wa furu'ihi min jihadi abina wa ummina. Apa artinya? Wa ila jami'i arwahi, dan seluruh arwah, min abaina, dari bapak kita, wa ummahatina, dan ibu kita, wa ajdadina, dan kakek-kakek kita, wa jaddatina, nenek-nenek kita, min jihadi abina, dari arah bapak kita, wa ummina, ibu kita, wa musoharaina, dan kedua orang tua kita. Saya diam sejenak. Monggo panjenengan sebataken nami bapak ibu moro sepat mbah panjenengan sedaya ingkang sampun sumari. Artinya apa? Memberi kesempatan untuk menyebut satu persatu. Pertanyaannya, kenapa harus disebut? Ibarat panjenengan angsal paket satu kotak besar, yang satu adalah untuk jamaah muslimat Nahdlatul Ulama ranting Wedara Kelura. Akan berbeda jika kemudian kepada ketua ranting muslimat Nahdlatul Ulama. Nah, artinya apa? Jikalau sudah ada, misalkan paket itu kalau sudah ada namanya, berarti langsung dijujuk. Ada di RT berapa, RW berapa, nomor berapa. Tapi kalau dikirim keseluruhannya, nyampainya di balai desa. Karena apa? Dibuka di balai desa karena untuk muslimat seluruhnya sama. Ketika kita kirim doa ditujukan secara umum, maka seluruhnya akan dapat. Tapi kalau kemudian, makanya kemudian ada khususon. Nama khususon itu adalah pengkhususan dari khususon, maka sebutkanlah nama bapak ibu mertua mbah-mbahnya yang sudah meninggal dunia. Setelah itu syai'un lillahi lana, syai'un sesuatu, lillahi untuk Allah, dalam rangka mengharap ridha Allah, walana, dan untuk kita yang berdoa, ya, walahumul fatihah, dan mereka yang kita sebutkan semua al-fatihah. Dalilnya apa yang tadi? Bahwa fatihah yang ketika dibaca itu, setiap huruf yang dibaca itu tidak akan ditolak oleh Allah, kecuali Allah akan memberinya sesuai dengan apa yang diminta. Belum lagi dengan baca Al-Ikhlas 3 kali tadi, Mu'awwidzatain, kemudian dilanjutkan dengan bacaan yang lain. Dan kemudian di dalamnya kita kan juga membaca apa tadi? Kalau tahlil kita membaca ayat kursi. Apa fadilah ayat kursi? Bisa dilihat di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ayat kursi yang kita baca adalah termasuk mengusir setan yang ada di dalam diri kita. Barangkali di dada kita ini dikuasai setan, dikuasai jin-jin jahat, maka ayat kursi itu adalah digunakan untuk meruqyah hati kita agar jauh dari pengaruh itu semua. Maka inilah yang kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam mengharap ridha Allah. Dan yang terakhir sebelum saya masuk tadi, Bunda semua tadi membaca sholawat apa tadi? Sholawat itu disebutkan dengan sholawat Jibril. Pertanyaannya, mengapa sholawat tadi itu disebut dengan sholawat Jibril? Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Satu ketika malaikat datang kepada Rasulullah sebagaimana hadis qala Rasulullah berkata, Inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya Jibril yaqulu berkata,
ubasyiruka, aku beri kabar gembira engkau Muhammad. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu, berfirman. Apa firman-Nya Allah? Man shalla alaika sallallahu alaihi, siapa yang bersalawat kepadamu maka aku akan memberikan rahmat kepadanya. Man sallama alaika, siapa yang bersalam kepadamu maka aku beri keselamatan padanya. Salawat itu adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu termasuk salawat Jibril. Nah, salawat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula, man shalla alayya sholatan wahidatan, sapa wonge sing sholawat nang aku satu sholawat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan memberikan 10 rahmat, wa rafa'a bi asyra darajat, maka Allah akan mengangkat 10 derajatnya, wa huta bi asyra sayyi'at, dan sebab sholawat itu Allah akan mengampuni dosa kita 10. Satu sholawat. Berapa sholawat tadi? Karena itu, satu, kita ulang lagi sholawat Jibril tadi dengan harapan mudah-mudahan rahmat Allah tercurahkan. Satu, buat sahibul bait Ibu Hajah Afri beserta keluarga diselamatkan dari musibah, balak serta bencana. Balak musibah kemarin adalah mudah-mudahan sebagai tangga Allah mengangkat derajat keluarga Bu Ismin Manggarahayu, Bu Ismin. Ya. Yang kedua, mudah-mudahan panjenengan semua ya diangkat derajatnya oleh Allah, dihapus dosanya oleh Allah. Putra-putrane sing sekolah mugi-mugi lancar sekolahe, sing mondok lancar mondoke, sing kuliah lancar kuliahe, sing wayahe nikah muga-muga cepet angsal jodoh. Sing pun nikah dereng gadah putra mugi-mugi diparingi subur hingga bisa hamil. Sing rondo kepengin nikah malih mugi-mugi angsal jodoh. Sallallahu bahwa sholawat ini akan mendatangkan rahmat Allah, mengangkat derajat panjenengan dan diampuni dosa-dosa kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di tengah-tengah kami membaca salawat kepada baginda Muhammad. Jikalau engkau menjanjikan siapapun yang bersalawat kepada Rasulullah, engkau akan curahkan rahmat-Mu pada kami. Jikalau kami bersalam kepada baginda Muhammad, engkau akan memberikan keselamatan pada kami. Maka pada malam hari curahkan rahmat-Mu ya Allah, curahkan ridha-Mu ya Allah, curahkan maghfirah-Mu ya Allah, curahkan ampunan-Mu ya Allah buat kami, keluarga kami, anak turun kami dan saudara-saudara kami. Anugerahkanlah keselamatan lahir batin, dunia hingga akhirat ya Allah, agar kami senantiasa nyaman dan aman dimanapun kami berada. Kami sadar ya Allah bahwa kebaikan maupun keburukan adalah merupakan takdir-takdir-Mu. Maka melalui sholawat ini takdirkanlah yang terbaik buat kami semua. Jikalau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan siapa yang bersolawat kepadanya, maka engkau akan memberikan 10 rahmat.
Engkau akan mengangkat derajat kami 10. Engkau akan menghapus dosa kami. Maka berapapun besar dosa-dosa yang kami lakukan, ampunilah kami semua ya Allah. Angkatlah derajat kami, derajat keluarga kami, derajat anak turun kami, dan curahkan rahmat dan maghfirah-Mu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan panjenengan berdoa sesuai dengan hajat panjenengan. Ya Allah, izinkanlah kami semua yang hadir di tempat ini bersimpuh memohon minta kehadiran-Mu. Bukalah mata hati kami dan pikiran kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, syukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Dan bimbinglah kami semua ya Allah, untuk mampu melangkahkan kaki kami, mendetakkan jantung kami, mengesahkan nafas kami di jalan yang Engkau ridhoi. Bimbinglah kami semua ya Allah, untuk memenuhi segala perintah-Mu untuk kami kerjakan, dan segala larangan-Mu Engkau kami tinggalkan. Dan bimbinglah kami semua menjadi hamba-hamba yang patuh taat atas segala perintah itu, sehingga dengan perintah itu betul-betul kami ringan untuk mengerjakannya. Ya Allah, kami sadar bahwa kami bukanlah malaikat yang bebas dari berbuat dosa, tapi pun kami sadar bahwa kami bukanlah iblis. Karena itulah ya Allah, jangan Engkau biarkan kami mengikuti khutuwat syaitan, mengikuti langkah kaki syaitan. Karena itulah ya Allah, jagalah lisan kami, agar kami mampu mengucapkan dengan kata-kata yang bermanfaat lewat lisan kami. Jagalah tangan kami, agar tangan kami pergunakan untuk hal-hal yang Engkau ridho. Jagalah panca indera kami, agar dengan panca indera itu kami gunakan untuk menuju ridho-Mu. Dan jagalah kaki kami, agar kaki kami pergunakan untuk melangkahkan di tempat yang Engkau ridhoi. Jagalah perut kami ya Allah, agar perut ini senantiasa kami isi dengan yang halal, menjauhi yang haram. Jagalah tubuh kami dan himpitan apapun yang memaksa kami menyesalinya terhadap apa yang Engkau timpakan pada kami. Dan selamatkanlah kami semua, keluarga kami, dari ancaman siksa neraka-Mu. Rabbana sahil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Ijma'na jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mohon maaf ini tadi saya lupa kalau ada acara ini, sehingga kalau ada kekurangan juga mohon maaf. Sekaligus saya mohon izin untuk pamit. Sekali lagi, bila ada jarum yang patah, tolong jangan dimasukkan dalam hati. Bila ada kata yang salah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.